Bab 5. Imbalan. 15 menit kemudian, akhirnya mereka berdua sampai di toko dan langsung masuk ke dalam. Alma dan Lisa duduk di salah satu kursi santai yang ada di pojok ruangan toko. Ganteng banget kan Bak, Tuan Sen itu sama sekretarisnya, ucap Lisa kagum. Muka datar begitu ganteng dari mana coba? Nggak ada senyumnya, dengus Alma. Karena Lisa terlalu mengagumi Sen dan sekretaris Pian. Gak boleh gitu loh Mbak. Siapa tahu Tuan Sen atau sekretarisnya jadi jodoh Mbak nantinya. Hahaha. Sindir Lisa tertawa terbahak-bahak tanpa memperdulikan orang-orang yang kebingungan melihat dirinya tertawa. Amit-amit sama mereka. Bisa-bisa mati kedinginan, jawab Alma dengan reaksi jijinya. Lisa yang mendengarnya hanya terkekeh. Lisa pun segera kembali bekerja, sedangkan Alma pergi ke ruang pribadinya. Di tempat lain, apakah dia? Tanya Sen dingin. Iya Tuan, itu anak kedua saya. Apa Tuan mau anak tiri saya? Tanya Hendra tanpa rasa malu. Orang tua macam apa ini? Rela menyerahkan anaknya demi membangkitkan perusahaannya yang bangkrut, gumam Sen dalam hati. Tidak perlu, jangan beritahu dia. Biarkan dia bersenang-senang dulu. Ucapan dari Sen membuat Hendra menelan ludahnya dengan susah payah. Hendra hanya bisa mengangguk pelan saja. Flashback on. Tuan, saya mohon bantu perusahaan saya. Apapun imbalannya akan saya lakukan, ucap Hendra sambil memohon pada Sen. Apa kau punya anak perempuan? Tanya Sen datar. Sekretaris Pian Hendra terkejut saat mendengar pertanyaan itu. Saya punya 2 anak perempuan, Tuan, sahut Hendra pelan. Salah satu anak Anda harus jadi istri saya, maka saya akan membantu perusahaan Anda, senyum Sen licik. Hendra bingung harus menjawab apa saat ini. Namun demi kesuksesannya, ia rela melakukan apa saja. Baik Tuan, saya akan menyerahkan salah satu anak saya, balas Hendra terbata-bata. Siapa nama calon istri saya? Tanya Sen dingin. Alma Kiranti Tuan, sahut Hendra. Lagi-lagi Sen hanya tersenyum licik. Yan, urus semuanya, perintah Sen pada sekretarisnya. Baik Tuan Muda, balas sekretaris Pian. Flashback up. Hari pun mulai gelap. Para pegawai yang bekerja di toko Alma tengah bersiap-siap untuk pulang. Sama seperti Alma. Tak-tak. Suara pintu ruangan Alma diketuk oleh seseorang. Alma pun segera membukanya. Ada apa, Lis? Tanya Alma, yang ternyata Lisa lah yang tadi mengetuk pintu ruangannya. Apa Mbak sudah pesan taksi online? Atau mau ikut tumpang di taksi yang sudah saya pesan, Mbak? Tanya Lisa. Ikut aja deh, Lis, balas Alma. Oh ya udah, Mbak, saya tunggu di bawah, ujar Lisa, membungkuk dan segera kembali ke lantai bawah. Alma merapikan meja kerjanya terlebih dulu. Alma bergegas turun setelah selesai merapikan mejanya. Apa mereka sudah pulang semuanya? Tanya Alma sambil melirik ke setiap ruangan yang ada di toko itu. Sudah Mbak? Alma berjalan keluar mendahului Lisa. Keduanya segera masuk ke dalam taksi. 15 menit kemudian, taksi yang ditumpangi Alma dan Lisa baru saja tiba di halaman rumah Alma. Selamat malam, Mbak, ujar Lisa dari dalam taksi. Sedangkan Alma sudah berada di luar. Udah sana pulang, jangan lupa mandi, kekeh Alma menyindir. Emang yang ngomongnya udah mandi tuh, sindir Lisa yang tak mau kalah. Udah sana pulang, usir Alma, seraya tertawa. Setelah taksi yang ditumpangi Lisa pergi, Alma segera masuk ke dalam rumah. Alma langsung menuju kamarnya dan berjalan ke arah kamar mandi. Sedangkan di kantor, saat ini Sen tengah duduk di kursi kebesarannya.
sambil tersenyum licik. Mainan yang cukup menarik, gerutu Sen mengingat kejadian pertemuannya dengan Alma. Sekretaris Pian yang mendengarnya hanya bisa diam sambil memikirkan nasib calon nona mudanya nanti. Ya, siapa lagi kalau bukan Alma? Saya mau pulang, ucapnya seraya membenarkan jas yang tengah ia kenakan. Baik tuan muda, sahut Pian. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.